Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Andi Wicaksono dari SD Negeri 2 Soborjo, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, mahasiswa BPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Di sini akan menyampaikan atau memberikan sedikit pertanyaan untuk mengeksplorasi identifikasi masalah yang sudah saya buat di LK 1.1 dengan beliau Ibu Suyani selaku pengawas di Kecamatan Pringsurat. Mohon izin Ibu untuk memberikan pertanyaan terkait dengan sebab dan solusi dari identifikasi masalah yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk menghemat waktu, untuk yang pertama ini berkaitan dengan motivasi dan konsentrasi belajar siswa. Itu yang pertama. Siswa di kelas yang saya ambil itu Bu, dan juga mungkin ini kebanyakan yang dijumpai oleh Bapak Ibu guru di sekolah saya, itu banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan terlihat bosan ketika mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika yang dirasa siswa itu sulit. Menurut Ibu, ini penyebab dari permasalahan ini bagaimana? Kesulitan dari siswa, terutama ketika pembelajaran matematika, ini bisa jadi dimungkinkan karena strategi atau metode guru dalam menyampaikan materi ini kurang menarik. Ya, sehingga siswa merasa matematika itu kan sudah jelas mata pelajaran yang ilmu pasti dan sulit juga. Dari awal kadang mereka sudah tidak senang dengan matematika, ketika gurunya dalam memberikan pembelajaran itu pasti metodenya metode dari dulu ya, sehingga mereka langsung bosan, malah nggak memperhatikan. Jadi kalau untuk kedepannya, kalau panjenengan ya harusnya bermain sambil belajar itu yang utama. Jadi metode strategi yang kita gunakan untuk belajar matematika itu dari antara bermain dan belajar itu jadi satu. Berarti berkaitan penyebabnya adalah pembelajarannya masih monoton begitu ya? Iya. Medianya kurang bervariatif, sehingga untuk solusi kedepannya mungkin bisa dikembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif seperti itu. Iya, betul. Masalahnya anak sekarang kan lebih-lebih setelah COVID 2 tahun dia tidak belajar, orang tua tidak memperhatikan. Dan saya mau informasi-informasi yang hubungannya dengan materi itu kadang dia tidak mau. Jadi lebih baik melihat HP, itu betul-betul nanti keluarnya juga gambar-gambar bagus. Jadi kalian harusnya inovatif pembelajaran harus betul-betul diperhatikan. Untuk yang selanjutnya Bu, ini juga berkaitan dengan konsentrasi belajar siswa. Itu masih ada siswa itu yang cenderung tidak bisa berkonsentrasi di dalam kelas Bu. Itu mungkin memperhatikan suasana di luar ruangan kelas, mungkin di halaman itu sedang ada olahraga ya, kelas yang sedang olahraga itu cenderung memperhatikan apa yang terjadi di luar. Itu menurut Ibu bagaimana penyebab dari itu? Apakah mungkin masih sama dengan yang tadi? Iya, di antaranya kan dia sudah selama 2 tahun itu nyantai, tidak sekolah. Ketika belajar dia juga ada tugas dari guru, malah pengerjaannya kan bisa sehari full dia di rumah, mau kapan dia mengerjakan. Nah, oleh karena itu guru harus bisa memasang daya tarik dalam pembelajaran, memfokuskan anak untuk memperhatikan saya sebagai guru kalian, gitu. Jadi itu yang utama. Jadi kalian harus berusaha bisa menarik perhatian siswa. Mungkin ada yel-yel atau bagaimana, atau permainan yang kira-kira anak itu senang, yang mengarah ke materi pelajaran. Untuk selanjutnya di kelas saya itu juga masih banyak siswa yang sulit Bu diajak aktif dalam pembelajaran, dalam artian ketika diberi pertanyaan itu meresponnya masih lama Bu. Menunggu ditunjuk baru siswa tersebut menyampaikan apa yang ditanyakan, masih bersifat pasif seperti itu. Itu penyebabnya seperti apa pun menurut Ibu, dan mungkin solusi untuk mengaktifkan siswa? Ini karena dia selama ini sudah tidak belajar dengan efektif ya, dia kan terus masih terbelenggu dengan kondisi awal. Maka dengan
untuk mengaktifkan siswa itu pertama pembelajaran yang menarik. Yang kedua, ada kalanya nanti untuk yang bisa menjawab tidak usah Bapak tunjuk, nanti akan Bapak beri applause, akan diberi reward. Meskipun reward itu hanya permen satu lah, atau tepuk tangan, gitu. Atau mungkin dia diberi hadiah duduk di depan. Ini reward dari panjenengan sebagai guru kelas itu harus aktif dan kreatif kan. Nah itu aja. Untuk selanjutnya Bu, berkaitan dengan kemampuan literasi siswa, itu di kelas saya itu juga masih ada siswa yang kesulitan dalam membaca teks dan juga menuliskan sebuah kosakata. Jadi membacanya itu masih belum lancar dan juga menuliskan kata itu masih kurang-kurang hurufnya dan agak sulit terbaca. Apakah ini juga dampak dari 2 tahun pandemi kemarin atau bagaimana? Iya, jelas itu Mas. Masalahnya begini, ketika dia sudah dengan aman, nyaman, tidak ada tugas, adanya bermain dengan HP, kadang dia diberi HP oleh orang tua. Namun karena orang tua pada bekerja, tidak mengontrol anaknya, HP yang dimainkan itu apa. Sedangkan anak dengan melihat HP, nutul ini, dia dapat hiburan yang lebih bagus. Sehingga dia untuk mengembangkan kosakata yang Pak Guru berikan itu dia sulit. Nah, maka mohon untuk Bapak Ibu guru tuh ini memang kejar tayang, dengan kejar tayang, kerja keras, kerja ikhlas dalam rangka menciptakan ruangan kelas ini menjadi aktif dan kreatif. Karena anak-anak kita sudah terbelenggu selama 2 tahun. Gitu, okay? Untuk selanjutnya ini juga masih berkaitan dengan kemampuan literasi. Ketika diberi ini Bu, pekerjaan untuk menceritakan pengalaman ataupun mengembangkan pemikiran lewat tulisan, itu siswa juga masih kesulitan. Itu kira-kira penyebabnya bagaimana? Nah, kalau itu kan karena terbiasa dengan kondisi yang awal nih. Nah, maka kita sebagai guru ini harusnya panjenengan merangsang siswa. Ini Pak Guru mempunyai apa, bola atau apa, jenengan bercontoh 1 kalimat dulu. Nah, terus baru panjenengan menyampaikan pada siswa untuk bisa membuat kalimat dengan bola. Nah, kemudian jenengan rangkai dari si A, si B, si C. Ini anak-anak bisa menjadi 1 paragraf. Bagus. Anak-anak tuh pandai, cerdas. Kalau anak-anak itu semangat mengikuti kegiatan-kegiatan, harus itu. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan kemampuan numerasi Bu. Siswa itu masih kesulitan itu terutama dalam operasi perkalian dan pembagian Bu. Ketika awal itu masih menggunakan benda konkret, masih ada benda terus dihitung dengan ada wujud benda itu siswa masih bisa, tapi kalau sudah menggunakan angka abstrak itu menjadi sulit. Itu kira-kira penyebabnya bagaimana sih? Nah, karena matematik numerasi itu kan memang sekarang ini anak tidak mau berpikir yang sulit-sulit. Jadi ketika panjenengan memberikan perkalian dengan barang-barang begitu, misalkan 2 kali berapa itu dengan contoh ditulis dulu, kemudian diulangi lagi begitu. Dan untuk lebih memahamkan siswa, jangan langsung yang besar-besar. Jadi bilangan yang kecil-kecil dulu, yang penting dia paham, tahu caranya. Untuk selanjutnya masih berkaitan dengan aspek numerasi Bu, ini siswa ini juga mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal dengan tipe literasi numerasi yang dijadikan satu. Jadi soal cerita soal cerita matematika itu siswa sering bertanya, ini caranya bagaimana Pak? Ini dijumlah apa dikurang apa dikali, itu siswa belum bisa menganalisis sendiri. Itu kira-kira sebabnya tersendiri. Intinya kan anak itu memang harus bisa literasi dulu, literasi dulu. Jadi harus paham dengan konteksnya itu apa, harus bagaimana, itu dicermati. Jadi sekali dibaca dari awal sampai akhir soal cerita itu. Kemudian yang kedua, dibaca lagi
setelah dibaca kemudian ditelaah, baru dikerjakan anak-anak. Soalnya anak-anak itu kalau hanya baca sekali belum paham. Jadi kalau bisa, kalau misalkan ada soal literasi yang soal cerita itu suruh baca sampai 3 kali. Jadi, iya, dia biar paham dulu, paham dengan apa yang dimaksud dari soal itu. Kalau dia tidak paham, misalkan diberikan itu dia pakai, dikurangi kan, nah, gitu. Diberi lagi, kamu diberi oleh ayah lagi, berarti dia makan. Nantinya kan menjadi lebih banyak ditambah, kan begitu. Jadi kan harus memang sementara ini dalam rangka pengembalian menormalkan kondisi dan situasi kita itu guru kelas memang harus luar biasa. Jadi, untuk selanjutnya ini permasalahan berkaitan dengan siswa yang dikategorikan slow learner untuk lambat dalam menerima materi dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang pertama, di kelas saya itu ada siswa itu yang kalau bisa dikategorikan mungkin bisa slow learner, lambat untuk menerima materi dalam artian ketika siswa yang lain itu sudah memahami materi, siswa tersebut itu masih belum paham. Jadi bahkan untuk menyalin tulisan dari papan tulis saja membutuhkan waktu yang lama. Menurut Ibu untuk hal tersebut terkait sebabnya dan nanti solusi yang bisa kita lakukan bagaimana? Nah, gini, kalau slow learner itu berarti kita harus melihat latar belakang dia, gitu. Dari keluarga apa, kemudian lingkungannya bagaimana, orang tuanya turut serta tidak ketika dia belajar. Jadi kita kan tetap harus melihat latar belakangnya dulu, Mas. Soalnya kalau latar belakangnya itu sudah istilahnya terserahlah, monggo lah, repot anaknya. Jadi jenengan melihat itu. Setelah jenengan tahu sebabnya, oh ternyata anak ini slow learner-nya karena memang apa-apa sendiri. Terus atau mungkin karena dimanja orang tuanya sehingga apa-apa harus main. Jadi jenengan harus tahu latar belakang anak itu. Jadi setelah itu dia mulai menindaklanjuti dengan apa yang harus panjenengan lakukan khususnya untuk anak tersebut. Berarti ini latar belakangnya lebih ke faktor keluarga. Iya, keluarga. Kemudian kan dia tanya di rumah main dengan siapa, itu juga penting. Dan diperhatikan juga ketika di sekolah, lalu dia bermain dengan siapa. Untuk selanjutnya Bu, ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini kan kalau di kurikulum Merdeka itu ditekankan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Pembelajaran itu tidak bisa disamaratakan dan juga memperhatikan karakteristik dari profil belajar masing-masing siswa. Itu menurut Ibu bagaimana? Karena di dalam pembelajaran di kelas saya sendiri, saya juga masih mengalami kesulitan Bu untuk memetakan karakter masing-masing siswa seperti itu. Nah, nanti dari penyebabnya pembelajaran berdiferensiasi itu belum bisa berjalan dengan baik dan solusi ke depannya bagaimana? Gini, kalau pembelajaran diferensiasi itu kan kita ada sangkut pautnya dengan materi, dengan kondisi siswa dulu, Mas. Intinya jenengan bisa menyemangati siswa didiknya dulu. Karena dari siswa panjenengan yang sedemikian rupa itu kan masing-masing punya karakter sendiri. Nah, kita bisa mengambil dari salah satu siswa, mungkin ini kok sudah pintar sekali, apa kita ada pendekatan kita ke dia. Kemudian dari anak yang kurang, jadi antara yang lebih dan yang kurang itu kita lihat dulu. Nah, nanti untuk pengembangan kita di materi yang selanjutnya, misalnya dari siswa, kemudian kondisi orang tua, ketercukupan dari kebutuhan dia di sekolah, itu kan juga mempengaruhi dengan kegiatan diferensi. Berarti dalam artian ini latar belakangnya juga keseharian siswa yang kita harus mendalami. Ya. Masalahnya kedepannya kan jenengan harus tahu bakat dan minat anak itu. Misalkan anak yang tidak bisa melukis, kon suruh melukis, dia tidak mau. Nanti hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kita harus mengetahui itu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan hubungan antara guru siswa dan orang tua siswa. Ini di sekolah saya, khususnya di kelas saya itu masih ada orang tua itu yang
ibaratnya itu kurang memperhatikan, kurang memperhatikan perkembangan belajar siswa putra putrinya nih. Jadi putra putri dari orang tua tersebut itu kurang diperhatikan perkembangan belajarnya di sekolah tersebut. Ibaratnya itu orang tua memasrahkan semuanya kepada bapak ibu guru yang di sekolah dengan harapan bahwa tugas mendidik itu hanya guru. Orang tua itu pokoknya tahunnya berangkat sekolah, pulang sekolah sudah seperti itu. Nah ini berkaitan dengan hal ini, penyebabnya mungkin seperti apa nih? Ini Mas, kalau itu kembali lagi yang pertama itu guru kelas itu harus ada istilahnya bisa merangkul semua wali murid yang di kelasnya. Maka sekolah yang bagus adalah sekolah yang bisa menghimpun orang tuanya. Jadi bisa dibentuk parent class, kemudian kita kesepakatan dengan wali murid. Gimana Bu kalau misalnya kita dalam 1 bulan, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita ketemuan. Jadi jenengan itu jangan asal monggo mongso bodoh sekolah, nggak bisa kalau seperti itu. Dan harus menyampaikan itu, harus berani menyampaikan itu. Masalahnya ini putra panjenengan. Jadi kalau misalkan putra ini lancar dalam sekolah itu yang berjauh panjenengan. Kalau saya tugas utama adalah mencerdaskan seluruh anak kita. Tapi kalau saya harus memperhatikan satu individu itu yang kesulitan Bapak Ibu. Jadi jenengan memang harus membentuk parent class. Ketika dia sudah punya parent class, nanti kita bisa sambung rasa dengan orang tua. Kemudian secara berkala ada pertemuan antara guru dengan orang tua gitu. Kemudian berarti ini faktornya juga terkait dengan orang tua itu merasa enggan gitu, enggan berkomunikasi dan juga mungkin kesibukan gitu. Ya, di samping kesibukan karena kebiasaannya kan guru ini saking terus-menerus dengan anak-anak, gitu. Saking terus-menerus materi dan pelajaran itu kita tenan sekolah A tekan Z, sehingga wali murid itu yang ada kan yang tidak peduli sama sekali dengan anaknya. Nah, kalau dengan kita parent class, nanti kita evaluasi dari nilai-nilai yang diperoleh siswa kan gitu. Nanti kan paling tidak ketika mereka bertemu dengan wali murid yang lainnya, anak saya kemarin ulangan dapat begini kan ada rasa enggannya yo aku ada kebutuhan harus lebih. Selanjutnya ini berkaitan dengan di sekolah saya, khususnya di kelas saya itu siswa itu masih ibaratnya itu malu gitu berkomunikasi dengan guru, segan, malu dan takut mungkin gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu siswa belum berani menyampaikan, dan mungkin untuk hal yang kecil saja bisa minta tolong temannya. Misalnya ada Pak itu Mbak siapa kok sakit, tidak berani menyampaikan. Nah, terkait dengan hal ini sebabnya bagaimana Bu? Atau mungkin takut dengan gurunya bagaimana? Nah intinya kalau dia tidak mau komunikasi dengan guru atau ini ada rasa takut juga. Nah makanya yang jadikan ketika jadi guru ki ojo serem-serem. Senyumnya tetap di apa namanya full senyumnya. Nah terus gini, memang anak tuh kadang kan mau gini takut salah. Nah ini kita mulai dari pendekatan. Jadi ketika istirahat itu jangan langsung ke kantor. Ya dengan suatu ketika jangan menimbrung pada anak-anak yang sedang apa ini ya yuk. Nah gitu. Jadi ada pendekatan antara guru dan siswa. Nanti ketika dia ada pendekatan, nanti ketika dia mengikuti pembelajaran, dia tidak tahu, kemudian menyampaikan, ayo siapa yang belum jelas bisa bertanya, nanti dia mesti mau bertanya, gitu. Mas, untuk selanjutnya ini berkaitan dengan pembelajaran inovatif di kelas itu guru itu masih cenderung dominan menggunakan metode ceramah gitu. Ini sebagian besar dan bahkan mungkin saya sendiri itu. Dan juga hanya nanti di akhir ceramah itu memberikan penugasan gitu. Ini penyebabnya mungkin apa Bu? Dan banyak sekali Bapak Ibu guru itu yang lebih memilih ceramah dan memberikan tugas dan selesai gitu. Ya harusnya guru yang baik itu harus inovatif.
dan kreatif. Semudah apapun pelajarannya, kita tuh harus tetap dengan alat peraga, dengan gambar, audio visualnya ya, tetap dipakai mas. Masalahnya apa? Ketika kita itu bisa menyampaikan itu, siswa juga senang. Kalau masalah ceramah oke, dan masalah, memang itu salah satunya metode dari zaman dulu dan sekarang tetap dipakai. Namun permainan apa yang harus kita gunakan itu harus ditambah. Jadi jangan hanya ceramah terguru dengan diskusi, dengan anak menceritakan pengalamannya. Nah itu. Kemudian ketika awal masuk itu juga tanyakan, tadi siapa yang berangkat apa? Kita apa ya istilahnya, menggali pada anak itu, dan dia mau cerita dulu. Dia mau cerita, Pak saya tadi gini ya, itu hal yang bagus. Untuk selanjutnya ini permasalahan juga terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang belum optimal. Ini kan biasanya di sekolah itu ada sarana prasarana itu ada, tapi cenderung itu tidak digunakan. Bahkan sampai kemarin saya lihat itu bagaimana gitu, sudah rusak terus ditumpuk di pojokan. Menurut itu penyebabnya bagaimana itu, kenapa Bapak itu masih enggan dalam pemanfaatan? Nah, ini kembali lagi pada individu guru. Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan sarana prasarana yang cukup. Namun karena guru itu mungkin malu bertanya dengan teman, kemudian mungkin juga karena memang ketidaktahuan dia, itu yang menjadikan kita itu terus akhirnya peraga itu kadang nggak dipakai. Padahal untuk kelas 1 itu banyak sekali papan panel dan lain-lainnya, ada apa itu yang sempoa itu ya kan juga punyanya tidak hanya satu. Sebenarnya ketika kita pembelajaran dengan peraga itu, pertama anak itu lebih tahu, paham dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Terus dia nanti pembelajaran ke rumahnya juga bisa. Nah, oleh karena itu mohon ini untuk kedepannya ya Mas, tolong kita ada lesson study di sekolah. Jadi diaktifkan lagi, peraga yang ada itu dimanfaatkan. Kadang-kadang kita harus mempunyai almari kaca itu biar melihat peraganya. Jadi ketika nanti beliau mau ngajar tata surya, no jibu. Iya, gitu. Tapi kan sementara ini rekan-rekan mencari enak dan kepenak. Ceramah dulu, udah selesai, kerjakan halaman sekian, bener kan itu. Jadi kedepannya kita memang harus peraga itu harus bantuannya ya. Mungkin memang karena ribet juga gitu. Ya. Ngambilnya susah, mengembalikan lagi juga susah. Gitu. Jadi mungkin solusinya bisa diberikan sebuah tempat yang terlihat dan mudah ya. Mudah ya, jadi itu. Jadi anggaran untuk ke depan itu bisa memanfaatkan lemari kaca gitu Mas. Etalasenya cetok. Yuk di etalase itu ada tulisannya, misalkan ini apa, timbangan, kemudian tata surya, apa-apa, semua dan lain itu bisa terlihat. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan masih pembelajaran edukatif itu, kalau yang tadi itu terkait dengan penggunaan sarana prasarana, ini juga terkait dengan model dan metode pembelajarannya itu kan masih banyak yang tadi sudah disinggung, itu dominan ceramah. Itu kemudian Bapak Ibu guru itu sulit mengembangkan metode-metode baru. Itu menurut Ibu penyebabnya bagaimana? Kalau itu kan kembali lagi ke kita Mas, berarti ke individunya ya. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang selalu mengikuti perkembangan. Ketika kemarin saya mengajar ini, hasilnya bagaimana? Kemudian saya mengajar seperti ini, hasilnya bagaimana? Kemudian coba saya tak menggunakan metode yang lain supaya ini hasilnya lebih maksimal. Nah, itu yang kata kuncinya mindset guru itu yang harus kita rubah. Introspeksi yang sudah dilakukan, itu yang harus gitu. Tapi sementara ini kan rekan-rekan itu gini loh, wah kalau pola sudah berada dalam
kondisi aman dan nyaman. Nah itu sementara. Jadi fokus tuwek gitu. Enggak boleh berarti. Jadi tidak boleh itu cuma menggugurkan kewajiban gitu. Tidak boleh ya. Oke, untuk selanjutnya ini Bu, untuk terkait masih dengan pembelajaran inovatif itu banyak Bapak Ibu guru juga yang berpatokan bahwa ketika sudah menggunakan media audiovisual itu sudah dianggap inovatif. Apakah hal tersebut itu benar atau mungkin salah? Kalau seperti itu bagaimana Bu? Ya, kalau masalah kita menggunakan audiovisual itu kan salah satu alat bantu peraga yang untuk memperjelas. Jadi belum inovatif kalau baru audiovisual, karena kan baru gambar dan suara. Jadi kalau bisa ya tetap kita dengan strategi yang lainnya bisa mengembangkan. Berarti dalam artian ini penggunaan audiovisual itu bertujuan untuk memperjelas. Sementara nanti untuk pembelajarannya juga masih harus dikombinasikan dengan strategi pembelajaran. Jadi berarti anggapan ini masih kurang tepat. Latar belakangnya karena ketika penggunaan audiovisual ini hanya memperjelas tapi tidak memberikan inovasi gitu. Belum memberikan inovasi gitu. Jadi mungkin masih semi untuk dari monoton menuju dijembatani oleh media audiovisual gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk merancang pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter siswa, menurut Ibu bagaimana? Nah, itu ada langkah-langkah tersendiri Mas. Jadi ketika kita mau menyusun pembelajaran inovatif yang membesertakan siswa di dalam pembelajaran itu, pertama kan kita tuh harus melakukan analisis kebutuhan siswa dulu, menganalisis kebutuhan siswa, kemudian mengidentifikasi kondisi sosial siswa itu, kemudian lagi melakukan pemetaan kondisi siswa. Kan siswa itu biar masuk semua kan kita petakan juga itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, sudah dipetakan, sudah diidentifikasi, nanti kan pembelajaran yang kita laksanakan kan bisa maksimal karena anak sudah mengikuti dunia, kita sudah mengikuti dunia mereka gitu ya. Kemudian kecuali kita melakukan analisa itu, kita juga harus mengadakan dialog dengan siswa. Mengadakan dialog dengan siswa yang mana mengajak siswa terlibat nantinya dalam merancang pembelajaran panjenengan. Itu harus. Tapi kesananya itu harus belajar itu. Mintanya anak bagaimana itu. Meskipun sementara ini belum melakukan seperti itu ya itu. Kemudian yang selanjutnya yang berikutnya ini, kita juga melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dan guru harus menjadi ini. Jadi yang aktif itu siswa, guru itu fasilitator toh. Fasilitator dalam rangka menjembatani proses pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir ini kita harus menggunakan bahan ajar atau kondisi yang ada di lingkungan kita. Jadi guru itu sebenarnya enak loh. Lingkungan kita ini kan juga bisa jadikan sumber belajar. Namun kadang ini loh persegi panjang, ini loh balok. Jadi ada semua di lingkungan kita, tapi kita kadang tidak ngeh ke situ, Artinya adanya aja. Ini anak-anak ukurannya ini mudah. Nah, makanya gunakan lingkungan kita ini sebagai sumber. Itu kalau masyarakat kita. Jadi kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran inovatif itu mulai dari individu guru, kemudian penggunaan media yang kurang inovatif, dan juga kurangnya ini Bu, tadi pemanfaatan lingkungan sekitar yang terdekat dengan siswa. Iya, itu penting itu pemanfaatan yang terdekat. Iya, untuk selanjutnya ini permasalahan berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis HOTS itu, thinking skill. Ini saya sendiri dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain itu masih mengalami kesulitan dalam merancang, melaksanakan, dan nanti sampai pada memberikan soal evaluasi yang berbasis HOTS. Sementara pada abad 21 ini
siswa itu cenderung dilatih untuk tidak belajar itu hanya dengan menghafal tapi berpikir kritis. Ya. Nah, menurut Ibu penyebab apa yang melatar belakangi kesulitan guru itu untuk mengembangkan pembelajaran yang benar? Nah, harusnya gini Mas. Jadi kita sebagai guru itu bisa mendalami materinya dulu. Terutama guru itu harus paham dengan materi, bagaimana mengembangkan. Masalahnya kalau zaman dulu itu kan hanya ibu kota negara Indonesia adalah gitu. Harusnya kan kita bisa mengembangkan, misalkan di kelas 1 ya toh, ibu membeli sayur bayam, harganya berapa? Misalkan harganya 2.000, satunya 2.000. Kemudian ibu membeli tempe, harganya 5.000. Ibu belanja 2 sayur bayam dan 3 tempe. Ini sudah, kalau kelas 1 sudah berpikir kritis loh, jauh ke sana kan. Nah, jadi tidak hanya kalau dulu kan ini harga 1 bayam 2.000, 3 berapa, ya gitu toh, orang muda dan lain-lain. Nah, kalau sekarang tuh kita memang harus mengembangkan anak berpikir kritis biar pesanannya itu lebih bagus. Kemudian terkait dengan ini ketika siswa itu mengalami kesulitan, itu kira-kira penyebabnya apa nih Bu? Dari sulit untuk mempelajari dan menyelesaikan soal itu lebih disebabkan ke arah mana gitu kalau siswa yang mengalami kesulitan seperti itu? Kan tadi Ibu menyampaikan kalau berpikirnya kelas 1 tadi seperti soal yang diberikan itu kan ketika ada siswa yang belum bisa itu nanti sebab dari ketidakbisaan siswa tersebut itu cenderung disebabkan oleh hal apa? Ya, yang pertama kan memang intelektualnya ya Mas ya, intelektual anak itu, kemudian kondisi di rumah ini yang jelas yang harus kita pahami dulu. Jadi memang untuk sementara ini kan kita itu dituntut untuk mengetahui karakter anak dulu Mas. Jadi karakter anak si A ini bagaimana, si B bagaimana, kan harus itu. Sehingga ketika panjenengan akan mencapai tujuan yang jenengan tuju sesuai dengan tujuan jenengan, si A ini sudah bagus sekali, si B sudah lumayan, si C ini belum sekali. Nah, yang harus panjenengan dekati kan yang si C ini. Nah, ini yang jenengan harus lihat bakat minat anak, kondisi dan latar belakangnya. Itu yang harus panjenengan pedomani, dan intinya itu kita harus tahu bakat dan minat anak dulu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi gitu. Perangkat TIK itu kan kalau sekarang ini bahwa pembelajaran itu dituntut untuk juga melibatkan penggunaan TIK. Harapannya bahwa siswa itu juga dalam artian ketika masih dini sudah diajarkan itu nanti ke depannya bisa ibaratnya seperti melek TIK gitu, tidak gaptek istilahnya gitu. Nah, itu terkait dengan hal ini kan kalau di SD Negeri 2 Soberjo itu masih terbatas, perangkatnya masih terbatas dan juga sekarang perangkat itu dominan menggunakan internet Ibu. Jaringan internet juga di sana masih sulit. Menurut Ibu untuk mengarah ke dalam pembelajaran berbasis TIK ini bagaimana? Nah, kalau berbasis TIK intinya adalah siswa itu harus memiliki perangkatnya dulu kan Mas. Nah, SD pun kalau akan TIK-nya bisa maksimal harus tercukupi untuk satu anak satu dulu, minimal 1 untuk 2. Nah itu kalau bisa mencukupi. Ketika karena TIK itu bisa lancarnya karena setiap hari menggunakan, maka ya harus secara rutin. Kalau misalkan dia sementara ini kalau untuk HP oke ya, banyak yang sudah bisa, tapi kalau untuk membuat Word, Excel kan belum. Nah, oleh karena itu memang tuntutannya seperti itu. Ke depannya SD harus memprogramkan untuk pembelian TIK itu. Dalam hal ini ketika pembelajaran berbasis TIK itu belum maksimal, itu dipengaruhi jumlah perangkatnya kalau itu dan juga siswa yang belum mahir itu, belum terbiasa. Iya. Dan sinyalnya juga itu yang mempengaruhi kita. Akhirnya anak kita kan terus kalau misalnya dia hanya bisa memegang hanya 5 menit kan kadang dia kepengen kan terus di situ dulu tuh selama pembelajaran itu. Tapi karena
perangkatnya terbatas kan juga beda lagi. Saya rasa sekian yang saya tanyakan Bu terkait dengan identifikasi masalah yang sudah saya susun sebelumnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu, memberikan pencerahan, banyak sekali ilmu-ilmu baru bagi saya terkait dengan sebab mengapa hal ini bisa terjadi dan juga solusi yang kedepannya nanti bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk waktu yang diberikan Ibu kepada saya, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian Bapak Ibu, ini saya sudah memaparkan, menanyakan permasalahan yang saya identifikasi pada beliau Bu Suyantini. Harapannya nanti saya pribadi dan juga Bapak Ibu yang lain bisa menganalisis lebih lanjut terkait akar permasalahan yang kita jumpai dalam sekolah kita masing-masing, dan juga nanti harapannya bisa menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan solusi yang sudah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.